Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan membahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan memberikan tips pilihan pemain FPL untuk game week yang ketiga. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini apabila Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League. Channel ini juga membantu Anda memberikan pertimbangan pemain mana yang Anda pilih untuk menghadapi fantasi Premier League setiap game week-nya. Bagaimana pertandingan di game week kedua Anda? Apakah panah hijau atau panah merah? Mungkin sebagian besar manajer mengambil salah langkah dengan menjual Son, menjual Mane, menjual Mitrovic, dan sedangkan pemain-pemain tersebut menghasilkan nilai tinggi di game week yang selanjutnya. Tetap tenang, tetap sabar, ini hanya baru di game week kedua, masih ada 36 game week lagi. Ini mengetes Anda sebagai seorang manajer bagaimana Anda menghadapi di setiap game week-nya dengan keadaan nilai yang terkadang naik turun. Bagaimana Anda bisa menentukan target setiap minggunya supaya di atas rata-rata. Di game week yang ketiga ini FPL Universe akan berfokus di beberapa pertandingan. Seperti yang kita lihat, pertandingan untuk game week yang ketiga ini ada beberapa fixture bagus yang bisa dijadikan fokus untuk memilih pemain di sekitar game week tersebut. Ada Crystal Palace dengan versus Everton, West Bromwich Albion versus Chelsea, Spurs versus Newcastle, dan West Ham versus Wolverhampton. Jadi mungkin beberapa tips pemain saya berfokus di Spurs, Everton, Chelsea, dan Wolverhampton. Penampilan dari keempat klub tersebut cukup bagus di dua game week awal, sehingga sedikit banyak memberi pengaruh kepada saya untuk menentukan pemain di klub-klub tersebut. Saya awali dari goalkeeper. Sebelumnya, saya tidak menyarankan untuk mengganti goalkeeper Anda. Ganti goalkeeper Anda apabila ini benar-benar dalam keadaan darurat. Menurut saya, alihkan uang Anda untuk sektor lainnya. Goalkeeper adalah pilihan terakhir. Gunakan membeli goalkeeper apabila Anda menggunakan wildcard atau mungkin chips yang lainnya. Tapi apabila Anda tidak ada masalah dengan transfer, rekomendasi goalkeeper untuk minggu ini yang pertama adalah Emiliano Martinez. Ini adalah kiper yang baru saja dibeli Aston Villa dari Arsenal dengan harga yang cukup murah, 4,5 juta pound sterling. Pada minggu yang pertama dia memberikan penampilan yang sangat menjanjikan. Villa menang clean sheet dan dia menyelamatkan Villa dari kebobolan tendangan penalti. Poinnya di minggu pertama clean sheet plus save penalti 13 poin. Menghadapi hanya Fulham di away, saya yakin di minggu ini dia akan memberikan nilai clean sheet. Kemudian yang kedua adalah Nick Pope. Ini adalah kiper dengan nilai tertinggi di musim lalu dengan harga yang cukup premium. Saya rasa Nick Pope ini bisa memberikan alternatif clean sheet di minggu ini menghadapi Southampton di home. Southampton sendiri kemarin dibantai Spurs dengan skor 5-2. Saya yakin mentalnya sedikit terganggu. Jadi ini bisa kesempatan Burnley untuk mengambil clean sheet untuk menghadapi Southampton. Kemudian selanjutnya ya untuk sektor defender, rekomendasi pertama saya adalah Trent Alexander-Arnold dengan harga yang paling premium 7,5 juta pound sterling. Pool di minggu yang kedua menunjukkan bahwa pertahanannya dia mengalami peningkatan daripada game week yang pertama. Dengan poin 7 dari hasil clean sheet di minggu yang kedua, Liverpool akan menghadapi Arsenal. Trent Alexander-Arnold ini juga bisa diharapkan menyumbang poin dari assist maupun gol dari tendangan bebas. Kemudian defender yang kedua yang kami sarankan yaitu Saiz dari Wolverhampton Wanderers dengan hanya menghadapi West Ham United di away
harga 5.1 yang sudah naik 0,1, 16 poin dia membuat gol di minggu yang pertama. Saya rasa Saiz ini adalah pilihan yang bagus untuk mengisi sektor pertahanan Anda. Apabila kita melihat di 3 game week selanjutnya, Wolves adalah klub dengan fixture yang sangat bagus. West Ham United, Fulham, dan Leeds United hijau semuanya. Perlu Anda pertimbangkan untuk masuk di line up pertahanan lini belakang Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah Lucas Digne dengan harga 6,1. Penampilan di minggu pertama Digne cukup menjanjikan dengan 12 poin, namun kemarin di pertandingan kedua hanya 1 poin. Namun apabila kita melihat penampilan Everton dari game week ke game week sangat menjanjikan. Digne ini adalah pengambil set piece, tendangan pojok, tendangan bebas, dengan hanya menghadapi Crystal Palace di away dan berlanjut Brighton. Saya rasa ini adalah opsi yang bagus meskipun harganya cukup premium. Namun jaminan clean sheet dan assist bisa didapat dari pemain ini. Kemudian yang dua selanjutnya adalah diferensial, mungkin sedikit gambling. Yang pertama adalah Ezri Konsa. Ini adalah pemain muda Inggris yang bermain untuk Aston Villa. Ini adalah permainan pertamanya juga. Sebelumnya tidak jarang menempati sektor pertahanan di Villa. Namun di minggu pertandingan pertama dari Aston Villa kemarin dia mencetak gol dan clean sheet dengan poin 15 dengan harga yang sangat murah, 4,5 juta pound sterling, dan hanya menghadapi Fulham. Ini adalah pilihan bagus dengan budget yang sangat minim. Anda bisa mendapatkan kualitas defender yang bagus. Kemudian yang kedua adalah Jimmy Dunn. Kita bisa melihat back dari Burnley ini adalah suatu kejutan, di mana central back dari Burnley dua orang, Ben Mee sebagai kapten dan Tarkowski sedang mengalami cedera, sehingga pemain muda ini naik menggantikan dengan harga yang sangat murah. 4 ini adalah harga paling murah dari defender. Di minggu pertama dia bermain, dia mencetak gol meskipun Burnley kalah dalam pertandingan pertama. Namun dengan harga yang murah dan kemampuan dia mencetak gol, saya yakin cukup menjanjikan dengan hanya menghadapi Southampton di home dan yang berlanjut Newcastle dan WBA. Putih-putih hijau. Ini cukup lumayan menjanjikan. Satu-satunya yang perlu kita khawatirkan adalah apabila Ben Mee dan Tarkowski sembuh, maka Jimmy Dunn bisa kemungkinan kembali ke bangku cadangan. Berlanjut ke midfielder, yang pertama adalah Kevin De Bruyne. Ini adalah tipe pemain yang bagus menghadapi musuh siapa saja. Pemain terbaik Liga Inggris musim lalu, pemain FPL dengan nilai tertinggi musim lalu. Saya rasa adalah alasan yang cukup untuk meyakinkan Anda ini adalah pemain yang harus ada di setiap line up manajer FPL. Dengan harga 11,6 juta pound sterling sudah naik 0,1. Minggu kemarin membuat 13 poin dari 1 gol 1 assist menghadapi lawan cukup tangguh Wolverhampton Wanderers. Namun dia menunjukkan bahwa Kevin De Bruyne bisa menghasilkan poin dan bermain bagus menghadapi musuh manapun. Menghadapi Leicester di home dan berlanjut Leeds dan Arsenal, saya yakin Kevin De Bruyne ini saya yakin masih stabil. Pilihan lainnya adalah Sterling. Ini adalah pilihan klip antara De Bruyne atau Sterling, tapi menurut kami De Bruyne lebih stabil dan cenderung lebih nilainya bagus di setiap game week-nya. Kemudian Son Heung-min minggu lalu mencetak hat-trick di satu pertandingan. Meskipun minggu pertama mengalami kegagalan mencetak gol hanya 2 poin, banyak manajer menjualnya termasuk saya sendiri. Saya sangat kecewa begitu menjualnya, ternyata dia mencetak 4 gol dengan poin 24. Ini sangat menyesal bagi saya. Padahal kita ketahui sendiri fixture yang ditawarkan Spurs cuma menjanjikan, banyak hijaunya, apalagi minggu ini dia menghadapi Newcastle United, Manchester dan West Ham United di game week yang kelima.
Kemudian yang sudah saya prediksi, James Rodriguez meskipun di minggu pertama hanya 3 poin, kemarin dia mencetak 12 poin. Ini adalah motor serangan Everton di lini tengah. Pemain yang sangat dipercaya Carlo Ancelotti dengan harga 7,6 sudah naik. Dan hanya menghadapi Crystal Palace dan Brighton Hove Albion di 2 pertandingan selanjutnya. Ini harga murah untuk kualitas pemain yang premium. Ini saya rasa alasan yang cukup untuk menjadikan James Rodriguez mengisi lini tengah Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah Leeds. Ini adalah midfielder dari Leeds United dengan harga yang murah 5,6 sudah naik. Namun dia memberikan poin dari penalti Leeds. Kita ketahui sendiri Leeds bermain menyerang, tipe permainan yang sangat terbuka. Di 2 pertandingan awal menghadapi musuh siapapun Leeds bermain menyerang. Dan kita lihat sendiri sistem VAR ini menguntungkan bagi penendang penalti, dan Leeds adalah penendang penalti dari Leeds United. Jadi meskipun lawannya merah semuanya, merah putih, namun dengan gaya permainan Leeds kami yakin Leeds ini akan mencetak poin yang cukup signifikan dan harganya yang sangat murah, 5,6 sudah naik 0,1 dari minggu yang lalu. Yang selanjutnya adalah Podence. Ini adalah midfielder dari nomor 10 dari Wolverhampton Wanderers. Yang saya pertimbangkan yang pertama adalah harganya murah, 5,6 sudah naik. Di 2 pertandingan awal dia membuat assist, 2 kali assist untuk saat ini, 11 poin sudah dia kumpulkan dan fixturnya sangat bagus. Podence ini meyakinkan saya untuk merekrutnya di lini tengah tim FPL saya, apalagi dengan dijualnya Diego Jota ke Liverpool. Jadi dia tidak ada saingan. Ini adalah gelandang yang perlu Anda pertimbangkan untuk masuk. Harganya murah dan fixture yang sangat menjanjikan. Kita berlanjut ke striker. Yang pertama kami sarankan adalah Jimenez. Alasan yang pertama adalah fixture, 3 pertandingan bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah Jimenez ini meskipun kemarin menghadapi City dia bisa mencetak gol dari situasi yang sulit. Apalagi dengan menghadapi hanya West Ham United dengan harga yang cukup premium 8,5. Striker Wolverhampton Wanderers ini saya sarankan untuk bisa masuk di salah satu slot striker Anda. Yang selanjutnya adalah Harry Kane, mencetak 3 assist dan 1 gol. Ini adalah pencetak tertinggi poin game week yang kedua, bonus tertinggi dari Spurs, di mana harganya meskipun cukup premium tapi dengan poin yang sangat bagus di minggu yang lalu. Apalagi dia hanya menghadapi Newcastle di home. Ini menurut saya bisa dipertimbangkan sebagai salah satu slot di striker premium Anda. Bisa juga dipertimbangkan untuk menjadi kapten di game week yang ketiga. Yang selanjutnya adalah Dominic Calvert-Lewin dengan harga yang sangat murah, 7,2 juta pound sterling. Kemarin mencetak hat-trick. Apalagi hanya menghadapi Crystal Palace dan Brighton di game week yang selanjutnya. Ini recommended banget. Untuk saat ini Calvert-Lewin adalah pemuncak top scorer poin striker FPL musim ini. Ini menurut saya adalah striker yang harus Anda beli segera mungkin. Yang selanjutnya adalah Timo Werner. Di 2 pertandingan awal Timo Werner tidak cukup menjanjikan. Namun saya yakin di game week yang ketiga ini menghadapi West Bromwich Albion yang poinnya masih 0, saya yakin ada gol 1-2 yang bisa dicetak oleh Timo Werner. Ini adalah striker termasuk deretan striker top di Bundesliga, menghadapi fixture yang bagus dari Chelsea. Menurut saya Timo Werner jangan dijual dulu, diberi kesempatan dulu, dilihat di game ketiga ini seperti apa, meskipun harganya 9,5 juta pound sterling. Itu saja video kali ini,
dari saya. Apabila bermanfaat silahkan subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe, share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ferry, salam FPL.